absen terlebih dahulu. Alizatul Sofi, Nadira, Umi Jubaida, Nadira, Junaidi. Ya, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasulullah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasulullah. Maksud dari iman kepada Nabi dan Rasulullah itu merupakan membenarkan dengan sepenuh hati atas kenabian dan kerasulan para nabi yang diutus oleh Allah, serta meyakini bahwa risalah yang mereka bawa itu adalah ajaran yang benar. Jadi kita tidak boleh hanya meyakini kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad saja, tapi juga wajib meyakini para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu. Jadi seorang mukmin tidak boleh membeda-bedakan para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu wajib diimani. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pengertian nabi dan rasul. Nabi itu adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah untuk menerima risalah yang diberikan kepadanya, kemudian untuk diamalkan kepada orang lain. Jadi nabi itu menerima risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian risalah itu wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul adalah orang yang diberikan risalah oleh Allah, tapi tidak menyampaikan risalah itu kepada umatnya. Jadi bagaimana? Pada intinya rasul itu adalah hamba Allah yang diberikan risalah, tapi tidak menyampaikannya kepada umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Begitu. Mungkin bisa dipahami? Ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, berapa jumlah nabi dan rasul itu, Bu? Jumlah nabi dan rasul itu tidak diketahui, hanya Allah yang tahu. Tapi dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya nabi dan rasul itu berjumlah 25 nabi yang di dalam Al-Quran, dan juga ada dikisah-kisahkan. Kemudian beberapa jumlah persisnya itu hanya Allah kan yang mengetahui. Nabi dan rasul itu dikisahkan, diwajibkan seorang mukmin adalah mengimani tanpa meragukan sekalipun atas kisah-kisah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis mutawatir. Bahwasanya 25 nabi ini benar adanya. Jadi kita seorang mukmin hanya diwajibkan untuk mengimaninya saja, baik itu nabi setelah Rasulullah maupun Rasulullah. Keempat, kita akan belajar tentang sifat-sifat nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah itu mempunyai sifat yang khusus, yaitu maksum. Maksum merupakan terjaganya nabi dan rasul dari bentuk kemaksiatan, baik dosa itu dosa besar maupun dosa kecil, dari segala perbuatan dosa apapun, jadi terjaga. Jadi nabi dan rasul itu tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia, yaitu karena sudah mempunyai sifat maksum itu. Jadi tidak hanya memiliki sifat maksum yang dimiliki nabi dan rasul Allah, ada beberapa sifat yang dimiliki nabi dan rasul. Yang pertama, siddiq. Artinya juga benar. Siddiq itu benar. Tidak ada nabi dan rasul itu yang membawa risalah Allah itu tidak memiliki sifat benar. Jadi semua nabi dan rasul itu adalah benar, kecuali nabi dan rasul palsu itu tidak benar. Yang kedua adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Kenapa nabi itu memiliki sifat amanah? Karena apapun yang diamanahkan kepada nabi dan rasul selalu tanggung jawab terhadap amanahnya. Yang ketiga adalah fatona, cerdas. Jadi nabi dan rasul itu memiliki sifat cerdas. Tidak ada nabi dan rasul itu yang bodoh. Beda dengan kita. Kita kalau tidak belajar, kita akan menjadi orang bodoh. Beda dengan nabi dan rasul, meskipun beliau tidak belajar, tetap menjadi orang yang cerdas karena memiliki sifat-sifat yang mulia.
karena kalau dia dapat dipercaya, secara otomatis dia akan mencerminkan apa yang sudah diberikannya. Contohnya, ketua kelas akan sudah diberi amanah, maka kalau dapat informasi dari gurunya akan menyampaikannya kepada temannya. Itulah contoh kecilnya. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, menjalankan sunnah Nabi, puasa, sholat tahajud, sholat duha, dan lain-lain sebagainya. Kita termasuk melaksanakan sunnah Nabi. Kenapa? Karena belajar mengajar juga termasuk kesunahan Nabi, yaitu menuntut ilmu. Yang berikutnya adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap sholat jangan langsung kabur, harus wiridkan dulu, membaca sholawat kepada Nabi, kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada ulama. Karena disebutkan menurut Nabi Muhammad adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi kita sebagai umatnya harus mendoakan para nabi, keluarganya, alim ulama dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mendakwakan Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita masih belajar, bukan tidak bisa berdakwah. Contoh kecilnya saja, kita cukup menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, tidak usah berdakwah. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar termasuk mendakwakan Islam. Dan intinya pembelajaran hari ini kita sudah membahas 5 subbab yang kita bahas. Yang pertama, pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, apa itu Nabi dan Rasul. Yang ketiga, berapa jumlah Nabi dan Rasul itu. Yang keempat, sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yang kelima, bagaimana cara kita mempraktekkan sunahan Rasulullah SAW di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, silakan. Saya Bu, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sofi atas pertanyaannya. Ya, jadi bedanya Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi diberikan risalah, misalnya kita contohkan di kehidupan kita sehari-hari saja. Mbak Sofi diberi amanah oleh gurunya untuk menyampaikan informasi A. Maka Mbak Sofi itu wajib menginformasikan kepada teman-temannya apa informasi yang telah disampaikan oleh guru itu. Sedangkan Rasul itu hamba Allah yang diberi risalah tapi tidak disampaikan. Misalnya kalau kita bahas dalam kehidupan sehari-hari, Mbak Sofi diberitahu informasi, tapi gurunya bilang jangan diberitahukan kepada temannya. Maka Mbak Sofi nggak boleh memberitahu temannya. Seperti itu contoh kecilnya. Mungkin ada lagi. Baik, jikalau tidak, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Sebelum Ibu akhiri, dibuka halaman buku paketnya, halaman 53. Di situ ada 10 soal, latihan soal berupa pilihan ganda, 5 soal isai dan 2 soal diskusi. Nanti setelah jam ini selesai, silakan ketua kelas untuk membagikan kelompok ya. Ini tugasnya dikumpulkan minggu depan. Mungkin silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima